Shalom, selamat pagi Ibu dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami grup kecil 16, grup besar 4 akan mempresentasikan tentang evidence-based practice. Adapun kelompok kami yaitu Nikita Trisna, Julius Diki Chandra, Kaci Riana Gadida Paroka, Timotius Marcelino Wahyu Saputra, Rival Teguh Batee, Raras Putri Paramaesti, Lides Dianti Juwita Natali Kaja, Novelia Felicia Tumpia, dan yang terakhir Heidi Emanuela. Selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan tentang evidence-based practice. Evidence-based practice merupakan suatu kerangka kerja atau strategi untuk mendapatkan pengetahuan terbaru berdasarkan bukti-bukti yang jelas serta relevan, sehingga membantu untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan meningkatkan skill dalam praktik klinis yang berguna untuk meningkatkan kualitas kesehatan pasien. Berikut langkah-langkah dalam proses evidence-based practice. Nomor 1, menumbuhkan semangat penyelidikan atau inquiry. Inquiry adalah semangat untuk melakukan penyelidikan, yaitu dengan adanya sikap kritis untuk selalu bertanya terhadap kejadian-kejadian yang terjadi saat perawat melakukan perawatan kepada pasien. Nomor 2, mengajukan pertanyaan picot atau question. Untuk mencari jawaban yang muncul, maka diperlukan strategi yang efektif, yaitu dengan membuat format picot, di mana P yaitu pasien atau populasi, I intervention yaitu tindakan atau pokok persoalan yang menarik, C comparison intervention yaitu intervensi yang dibandingkan, O outcome yaitu hasil, dan T adalah time frame yaitu kerangka waktu. Langkah-langkah dalam proses EBP yang ketiga yaitu mencari bukti-bukti terbaik, di mana kata kunci yang sudah disusun dengan menggunakan picot digunakan untuk memulai pencarian bukti terbaik. Adapun tingkat penelitian yang bisa dijadikan evidence atau bukti terbaik yaitu meta-analisis, yaitu ringkasan dari banyak penelitian yang menampilkan dampak dari intervensi dari berbagai studi. Sedangkan systematic review merupakan ringkasan hasil dari banyak penelitian yang memakai metode kuantitatif. Kemudian langkah-langkah dalam EBP yang keempat yaitu melakukan penelitian atau appraisal terhadap bukti-bukti yang ditemukan, di mana setelah menemukan evidence atau bukti yang terbaik sebelum diimplementasikan ke institusi atau praktek klinis, hal yang perlu dilakukan adalah appraisal atau penelitian terhadap bukti tersebut. Kriteria penilaian evidence menurut Bernadette dan Allen 2011 yaitu validity atau penelitian yang menggunakan metode penelitian yang tepat. Kemudian ada reliability atau konsistensi hasil yang mungkin didapatkan dalam membuat keputusan klinis. Ada juga applicability atau kemungkinan hasilnya bisa diimplementasikan dan bisa membantu kondisi pasien. Langkah yang kelima dalam proses EBP yakni mengintegrasikan bukti dengan keahlian klinis dan pilihan pasien untuk membuat keputusan klinis terbaik. Maksudnya, ketika dalam praktik klinis kita, itu kita harus mampu mengintegrasikan bukti penelitian dengan informasi lainnya. Maksudnya apa? Kita itu harus mampu memadukan dengan bukti penelitian bersama dengan informasi-informasi pendukung lainnya. Nah, dapat juga kita menambahkan data penelitian kuantitatif yang dapat kita peroleh dari pengalaman atau perspektif klien itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Itu akan menjadi dasar kita, modal kita, yang mana ketika kita mengetahui hal demikian, kita akan mengetahui resiko kegagalannya itu seberapa besar. Apakah besar resiko kegagalannya, sedang atau kecil. Namun yang kita inginkan itu kita harus bisa
mengurangi risiko kegagalan ketika kita melakukan intervensi terbaru. Jadi kita mengetahui data-data yang telah kita peroleh. Oh, ternyata ketika kita melakukan EBP, risiko kegagalannya itu tidak ada sama sekali. Jadi itu sangat mendukung. Nah, kita juga perlu mengetahui dan memahami bahwa tingkat dari keberhasilan EBP, dari proses EBP itu sangat dipengaruhi oleh evidence yang digunakan. Nah, berikutnya yang ke-6 dari langkah proses EBP ini, evaluasi hasil dari perubahan praktek setelah penerapan EBP. Jadi setelah kita melakukan EBP, kita harus mengadakan evaluasi. Kita harus melakukan evaluasi. Evaluasi itu sama halnya refleksi, introvert. Jadi, ketika kita melakukan EBP, tentu saja kita harus memperoleh hasil. Kita harus mengetahui, oh apa aja yang terjadi setelah kita melakukan EBP. Nah, itu pentingnya evaluasi. Kita akan mengetahui hal-hal itu. Contohnya, ketika kita melakukan EBP, kita akan mengetahui seberapa efektif evidence yang telah kita terapkan. Kita juga akan mengetahui, oh ternyata setelah kita melakukan EBP, ternyata ada perubahan yang signifikan yang terjadi. Oh ternyata hasil yang kita peroleh, yang kita dapatkan itu sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Nah itu makanya penting kita melakukan evaluasi, supaya ketika EBP yang sebelumnya itu kurang maksimal, kedepannya itu kita lakukan semaksimal mungkin. Adanya evaluasi agar kita mengetahui, oh ternyata kesalahan kita seperti ini, kita akan mengimprove, memperbaharui agar kedepannya semakin lebih baik. Nah juga kita akan mengetahui, oh ternyata evidence yang kita terapkan ini berdampak juga pada peningkatan kualitas dari kesehatan klien. Nah itu pentingnya kita melakukan evaluasi setelah kita melaksanakan yang namanya EBP. Menyebarluaskan hasil atau disseminate outcome. Langkah terakhir dalam evidence-based practice adalah menyebarluaskan hasil. Jika evidence yang didapatkan terbukti mampu menimbulkan hasil yang positif dan juga mampu menimbulkan perubahan, tentu hal tersebut harus dibagi. Menurut Pollitt and Beck 2013. Hambatan yang mempengaruhi evidence-based practice. Kurangnya sarana teknologi informasi, yaitu di mana ditandai dengan tidak adanya akses sarana teknologi informasi. Sebab di beberapa rumah sakit yang hanya menyediakan komputer, namun mereka tidak menyediakan internet, sehingga perawat sulit untuk menemukan bukti atau hal yang terbaru terkait dunia kesehatan. Hambatan yang mempengaruhi evidence-based practice yang kedua adalah belum ada pelatihan terkait evidence-based practice. Untuk meningkatkan keterlibatan perawat dalam menerapkan evidence-based practice, maka diperlukan dukungan manajemen yang kuat, pelatihan, dan pendidikan. Hambatan yang ketiga yaitu beban kerja perawat yang tinggi, yaitu di mana kurangnya tenaga medis, namun pasien yang banyak, waktu yang sedikit, dan jadwal yang sibuk, sehingga kurangnya kesadaran perawat untuk mengetahui tentang evidence-based practice. Berikut adalah keuntungan dari evidence-based practice. Yang pertama adalah meningkatkan mutu pelayanan. Dengan adanya evidence-based practice, para perawat mengatakan bahwa hal tersebut dapat meningkatkan mutu pelayanan, kualitas pelayanan menjadi lebih baik, dan juga pelayanan yang diberikan lebih aman. Evidence-based practice juga merupakan suatu proses yang sistematik yang digunakan dalam membuat keputusan tentang perawatan pasien, termasuk mengevaluasi kualitas dan pelayanan pasien. Keuntungan yang kedua adalah meningkatkan kepuasan pasien. Sesuai dengan pengertian evidence-based practice, yaitu dapat meningkatkan kepuasan pasien sehingga pasien menjadi lebih cepat sembuh. Evidence-based practice telah muncul sebagai salah satu pendekatan efektif untuk menyediakan asuhan keperawatan yang berkualitas bagi pasien. Yang ketiga, meningkatkan motivasi kerja perawat karena perawat menjadi semangat dalam bekerja. Efek tidak langsung juga dirasakan oleh perawat adalah meningkatkan jasa pelayanan atau kesejahteraan perawat melalui remunerasi. Dari data yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa
Evidence-based practice adalah sebuah proses yang akan membantu tenaga kesehatan agar mampu up-to-date atau agar mampu memperoleh informasi terbaru yang dapat menjadi bahan untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan perawatan yang terbaik kepada pasien. Adapun langkah-langkah dalam proses evidence-based practice, di dalam melakukan evidence-based practice juga ditemukan hambatan yang dapat mempengaruhi evidence-based practice, serta ada keuntungan perawat jika menggunakan evidence-based practice. Terima kasih.